Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Ningtyas dengan NIM 1501202231. Di sini saya akan memberikan review dari buku yang sudah saya baca, yaitu buku OJK seri ke-9 dengan judul Perencanaan Keuangan. Buku ini didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Di dalam buku OJK ke-9 yang berjudul Perencanaan Keuangan ini memiliki beberapa bab. Bab 1 berisikan pendahuluan. Kebutuhan semakin lama bukan semakin murah, semakin sedikit semakin sederhana, tetapi semakin banyak, mahal, beragam, dan kompleks. Maka diperlukan skala prioritas untuk memenuhinya karena alat yang digunakan itu untuk memenuhi serba terbatas, sedangkan kebutuhan itu tidak terbatas. Maka diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan agar tujuan hidup dapat tercapai. Kemudian pengertian perencanaan itu sendiri yaitu proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Orang yang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Kemudian ada kutipan yang mengatakan everything won't go as smooth as planned, yang berarti semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan dengan mulus, sesuai dengan harapan, dan mungkin akan mengalami sesuatu gangguan atau masalah pada saat pelaksanaannya. Apabila sesuatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan tentunya akan memiliki resiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan atau masalah pada saat pelaksanaannya. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Kotler tahun 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Kemudian secara umum kebutuhan dasar manusia terdiri dari 3, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan individual. Kebutuhan fisik itu termasuk dari makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua ada kebutuhan sosial yang memiliki seseorang dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebutuhan individual yang berisikan pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Selanjutnya, pengertian keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul dari individu tersebut. Selanjutnya, bab 2 membahas mengenai langkah-langkah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standards Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan meliputi 1. Manajemen arus kas, 2. Perencanaan investasi, 3. Perencanaan pengelolaan resiko dan asuransi, 4. Perencanaan hari tua, 5. Perencanaan pajak, dan yang terakhir 6. Perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Yang pertama ada jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada jangka menengah, yang target waktunya antara 1 sampai 5 tahun. Dan yang ketiga ada jangka panjang, target waktunya lebih dari 5 tahun.
Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai. Tujuannya, keuangan dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya dibuat dengan perumusan SMART, yaitu S, spesifik, pengungkapan tujuan yang haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak menggunakan makna ganda. Kemudian M, ada measurable atau terukur, hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang sangat jelas. Kemudian ada A, attainable atau dapat dicapai, dengan tujuan keuangan yang tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ada R, yaitu realistik atau realistis. Membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu mulu dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu mulu justru dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat utang. Dan yang terakhir ada T, yaitu timely atau jangka waktu, yang jelas kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai. Yang kedua, tahap kedua yaitu memeriksa kondisi keuangan yang saat ini. Setelah menentukan tujuan keuangannya, sekarang harus melakukan pendataan seperti apa sih keadaan keuangannya saat ini. Nah, untuk melihat sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dengan keadaan awalnya, maka diperlukan hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu hal pertama yaitu mencatat arus kas dalam laporan arus kas dengan pencatatan seluruh uang masuk dan uang keluar setiap harinya sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas tiap bulannya. Hal yang kedua yaitu laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi, yaitu dengan mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan utang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi. Lalu menghitung berapa selisih antara aset dikurangin utang, yang hasilnya adalah angka berapa kekayaan bersih yang kita miliki. Dan yang terakhir yaitu rasio kesehatan keuangan yang akan dievaluasi bagaimana kesehatan keuangan tersebut. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu mengumpulkan informasi data yang relevan, yaitu guna untuk mencapai tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Yang pertama ada profil resiko yang diartikan sebagai toleransi terhadap resiko, yaitu sejauh mana seseorang bersedia menanggung resiko atas investasi tersebut. Jika toleransi resikonya rendah, berarti orang tersebut selalu memilih investasi yang sangat aman, yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian, dan potensi keuntungannya yang dihasilkan juga lebih rendah. Jenis-jenis investasi yang beresiko rendah itu contohnya seperti deposito, emas batangan, obligasi negara, reksadana, dan pasar uang. Kemudian ada profil kepribadian, di mana data dari berbagai instrumen keuangan juga harusnya diketahui agar dapat diambil keputusan pemilihan instrumen yang paling sesuai. Dengan contoh, misal ada seorang anak yang bernama Kiki, dia seorang yang sama sekali tidak bersedia menerima resiko, dan karena pertimbangan satu dan lain hal tidak
bersedia untuk berinvestasi. Maka satu-satunya pilihan adalah dengan memakai tabungan atau melakukan tabungan. Karena investasi walau yang paling aman sekalipun tidak ada yang bebas resiko sama sekali. Dengan pemilihan Kiki atas tabungan sebagai cara untuk mencapai tujuan keuangannya, tentu saja itu mengandung konsekuensi, yaitu uang yang tidak berkembang, sehingga ia harus lebih banyak menyisihkan uang-uangnya ke dalam tabungan Kiki. Yang keempat adalah membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangannya itu dapat tercapai. Nah, setelah memperoleh informasi yang cukup, kemudian dapat dimulai dengan membuat rencana akan investasi dan tabungan yang menjadi pilihan. Namun, selain resiko kerugian dalam investasi, juga perlu mempersiapkan perlindungan terhadap resiko yang terjadi dalam langkah kehidupan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan, juga yang dampaknya dapat membuat hasil investasi tersebut menjadi terganggu. Salah satu produk perlindungan yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu asuransi. Selanjutnya, secara umum terdapat jenis usaha perasuransian, terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Nah, yang kedua itu ada asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga ada reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Nah, dalam perkembangannya industri perasuransian, dua pokok tersebut dimodifikasi menjadi ratusan jenis produk. Tujuannya yaitu untuk melindungi dari berbagai jenis kerugian keuangan yang mungkin akan timbul. Misalnya dari asuransi jiwa ada 3 kategori besar, yaitu asuransi kematian, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Yang kelima, tahap kelima melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, tahap keenam itu review perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai. Nah, dari asuransi jiwa ada 3 kategori besar, yaitu asuransi kematian, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Selanjutnya, menjelaskan bab 3 yang berisikan pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Pertama, ada fasilitas digital untuk perencanaan keuangan, di mana pada masa sekarang ini banyak portal atau aplikasi maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan. Ini tentu sangat membantu, misalnya dalam membuat target keuangan secara periodik, untuk mencatat pengeluaran dan penghasilan, untuk membuat anggaran dan neraca kekayaan bersih. Kemudian ada fasilitas digital yang disediakan secara gratis, namun ada juga yang berbayar. Tentu saja fasilitas berbayar akan menyediakan fitur yang lebih komprehensif, misalnya untuk menghitung future value akibat inflasi atau present value untuk sebuah rencana investasi dan sebagainya.
Kemudian ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna platform digital, yaitu ada faktor keamanan, faktor kenyamanan, dan faktor kehandalan. Ada baiknya pengguna platform menggunakan beberapa sarana secara bersamaan sebelum akhirnya memutuskan yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, sebagai pengguna platform sewajarnya memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang dibutuhkannya. Selanjutnya yang kedua ada fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Pada masa sekarang ini banyak juga aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk transaksi produk jenis jasa keuangan. Misalnya produk online and banking atau beli dan jual reksadana, beli dan jual saham, pembelian asuransi, jasa pinjaman, dan sebagainya. Terakhir yaitu bab 4 mengenai profesi perencanaan keuangan, di mana profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi yang bernama RFP. Keduanya terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Setelah lulus ujian, berarti seseorang telah menyelesaikan proses 2E. Yang pertama, maka selanjutnya seseorang perencana keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan Continual Professional Development yang berupa poin yang harus dikumpulkan setiap tahun. Nah, pengakuan poin CPD atau Continual Professional Development dalam setiap kegiatan ditentukan oleh FPSB Indonesia. Perencanaan keuangan melalui pembelajaran yang terus-menerus karena dunia keuangan praktis adalah dunia yang sangat dinamis. Sekian review yang saya berikan dalam hasil saya membaca buku OJK yang ke-9, yaitu mengenai tentang perencanaan keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.